KKB makin menggila, Prabowo akan memberantas masalah HAM di Papua. Begitu janjinya saat debat Capres. Nah, saat ini beberapa prajurit elit TNI diberangkatkan untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Mereka adalah unit khusus dengan kemampuan tempur di darat, laut, dan udara. KKB Papua sebelumnya lebih dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok ini menginginkan Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadi negara yang merdeka. Nah, apakah kalian tahu kalau saat ini ada beberapa pasukan elit yang diperintahkan untuk memberantas KKB? Penasaran siapa saja mereka? Yuk simak ulasannya berikut ini. Kopasgat TNI AU. Kopasgat TNI Angkatan Udara atau Komando Pasukan Pengerahan Cepat juga ikut dalam perburuan KKB di Papua. Pasukan ini memiliki kemampuan tempur di berbagai medan seperti udara, darat, dan laut. Pasukan Kopasgat yang diterjunkan pada awal Januari 2023 juga mengemban tugas menjaga bandara sebagai salah satu tempat teraman di Papua. Komando Pasukan Aksi Cepat disingkat Kopasgat atau nama lain Korps Baret Jingga adalah satuan khusus Angkatan Udara Indonesia. Kopasgat merupakan satuan tempur darat 3 dimensi yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Pasgat setidaknya harus memiliki kualifikasi para komando atau parako untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan tambahan keterampilan terbang khusus tergantung pada spesialisasi mereka. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan satuan tempur lainnya, yaitu Satuan Tempur Negara. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, pasukan operasional siap dikerahkan ke semua wilayah termasuk hutan, kota, rawa, sungai, dan laut untuk menumpas semua musuh yang berperang melawan negara kesatuan Republik Indonesia. Kopasgat dibedakan dengan tugas tambahan yang tidak dimiliki angkatan perang lainnya, yaitu operasi pendirian dan pengoperasian pangkalan udara atau OP3U, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan. Tugas Kopasgat adalah meningkatkan kekuatan dan efisiensi unit. Pasgat sebagai angkatan udara siap secara operasional setiap saat untuk melakukan semua misi operasional militer dan non-militer lainnya seperti peperangan, perolehan target, pertahanan tujuan strategi Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus, dan ukuran udara khusus militer. Operasi atas kebijaksanaan Panglima TNI. Kopassus TNI AD. Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat atau Kopassus juga terlibat dalam operasi perburuan KKB di Papua. Pada Mei 2021, Kopassus tersebut kontak senjata dengan anggota KKB di Kampung Wulon, milik Ilaga. 2 anggota KKB dinyatakan meninggal dunia pada 2017. Kopassus juga terlibat dalam operasi perebutan kampung Kimberley dari KKB. Kopassus adalah bagian dari Komando Pertempuran Utama Militer Indonesia. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti pergerakan cepat di semua area, menembak akurat, pengintaian, dan kontra terorisme. Misi Operasi Militer Perang atau OMP Kopassus meliputi intelijen tempur tingkat lanjut atau operasi intelijen khusus. Selain itu, misi Kopassus Operasi Militer Selain Perang atau OMSP meliputi bantuan kemanusiaan, airsoft, operasi pemberontakan, separatis dan pemberontakan, bantuan polisi atau pemerintah, SAR khusus, dan pengamanan VVIP. Pasukan Setan TNI AD. Pasukan Setan Tentara Nasional Indonesia atau Yonif 315 Garuda dikirim ke Papua untuk memberantas KKB. Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda adalah salah satu satuan batalion infanteri di TNI Angkatan Darat. Satuan ini memiliki posisi dan peran penting dalam mendukung misi utama Korem 061 SK untuk menjaga keutuhan dan ketahanan wilayah terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Para prajurit Batalion 315 Garuda juga dikenal sebagai pasukan setan. Para Raider 431 SSP TNI AD. Satuan elit lainnya milik TNI yang juga ditugaskan memburu KKB di Papua adalah para Raider 431 Satria Setia Perkasa SSP. Pasukan ini diterjunkan pada 2021 lalu untuk mengejar anggota KKB yang menembak salah satu anggota BRIMOB.
Para Raider 431 SSP memiliki berbagai kemampuan dan pernah bertugas di Irian Jaya, Timur Timur, serta Operasi Aceh tahun 2002 sampai tahun 2003. Pasukan-pasukan elit TNI ini diharapkan dapat memberantas KKB dan memulihkan keamanan di wilayah Papua. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB harus segera dihentikan agar masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan yang sejahtera. Pasukan Raider 431 Satria Setia Perkasa atau SSP sendiri adalah satuan elit TNI yang memburu kelompok kriminal bersenjata atau KKB Lamek Taplo di distrik Kiwirok, Kabupaten Gunung Bintang, Papua. Unit ini berkantor pusat di Karyango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Salah satu anggotanya yang menjabat sebagai Mobile Satgas Pamta sebagai BKO Kodam 17 Cendrawasih adalah Prada Beril Holif Al-Rahman, anggota tim 3 Kipan Ayonif pada Raider 431 SSP. Ia tewas ditembak anggota kelompok Lamek Taplo KKB Ngelum Kupel yang menyeram Kodim Yonif PR 431 SSP Pos Ramil Kiwirok Satga. Yonif pada Raider 431 SSP merupakan salah satu unit elit Divisi 3 Kostrat yang memenuhi syarat sebagai Raiders. Yonif ini dikenal sebagai Yonif 1 Brigif Lintas Udara 3 Kopassus. Pasukan ini sebelumnya merupakan bagian dari grup 3 Kopasanda dengan nama Detasemen Tempur 31 yang bertugas untuk mengantisipasi wilayah Indonesia bagian timur. Pada tanggal 6 Maret 1985, kelompok 3 Kopasanda direorganisasi menjadi Brigade Infanteri Lintas Udara 3 Kopassus dengan Divisi Pertempuran 31 direorganisasi menjadi Batalion Infanteri 1 Brigade 3 Kopassus Linut. Penunjukan nomor 431 diadopsi pada tahun 1963 oleh Batalion 431 yang bermarkas di Slawi, Tegal, Jawa Tengah setelah operasi Trikora dilakukan di Irian Jaya, Papua. Namun pada tanggal 9 Desember 1986, Batalion Infanteri 1 Brigif Lintas Udara 3 Kopassus berganti nama menjadi Brigif Linut 3 Kostrat. Serah terima status itu dipimpin oleh KSAD Jenderal TNI Tri Sutrisno, jadi Yonif 1 Brigade 3. Kopassus ditempatkan di Yonif Linut 431 Satria Setia Perkasa. Nah, itulah tadi ulasan mengenai para satuan elit yang mungkin jarang diketahui publik. Menurut kalian gimana? Apakah pendekatan kekerasan akan berhasil? Coba berikan tanggapan kalian. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share juga video ini. Serta yang paling penting adalah subscribe channel ini. Sampai jumpa.